Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 5 saham ini harganya diskon besar, berada di PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Salah satu metode valuasi yang biasa digunakan banyak orang adalah PBV. Kenapa banyak yang pakai metode ini? Karena PBV membandingkan harga di pasar dengan book value-nya. Book value itu menarik karena merupakan angka rasional yang mencerminkan kekayaan bersih perusahaan dan dapat digunakan untuk menilai harga wajar. Meski begitu, bukan berarti saat saham punya PBV rendah bisa dikatakan murah. Ada banyak hal yang perlu dianalisa sebelum menentukan mahal murahnya suatu saham. Oh ya, sebagai informasi, Mimin sudah membahas banyak aspek terkait menilai harga wajar di e-book The Stock Market. Di sana banyak membahas tentang bagaimana mencari harga wajar saham, analisa laporan keuangan, dan money management. Jika kamu ingin membeli e-book ini untuk tahu penjelasan detailnya, silakan WA saja ke nomor yang tercantum ya. Nah, khusus untuk video ini, Mimin akan sedikit membantu kamu dalam melakukan filter. Kita akan mencari saham-saham yang punya valuasi PBV terendah di bursa. Tidak hanya itu, kita juga akan membandingkan PBV saham tersebut dengan angka PBV 2 standar deviasinya. Agar data semakin berkualitas, filter ketiga yang digunakan adalah net income. Jadi, saham yang punya PBV rendah harus menghasilkan net income di tahun 2021. Jika masih mencatat kerugian, maka saham itu tidak dimasukkan ke dalam list. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas saja. Tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit, dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Disclaimer on tetap berlaku ya. Saham pertama PNLF, dengan harga saham 170. PBV saham ini berada di angka 0,21 kali. Jika dibandingkan dengan PBV minus 2 deviasi di angka 0,15 kali, PNLF sedang berada di posisi terendah dalam 10 tahun terakhir. Saat video dibuat, saham ini punya book value sekitar Rp818. Artinya, jika mengacu pada PBV minus 2 deviasinya, harga terendah yang mungkin dimiliki saham ini adalah Rp123. Sebagai pembanding, kita bisa melihat valuasi per PNLF yang berada di angka 3,07 kali. Sekarang mari kita lihat informasi umum perusahaan ini. PNLF bergerak di sektor insurance dan listing sejak tahun 1983. Perusahaan punya total utang sebanyak 4,66 triliun dengan ekuitas 26,19 triliun. Saat video dibuat, PNLF mampu menghasilkan laba sebanyak 1,33 triliun. Adapun perusahaan ini punya ROE sebanyak 6,77% dengan DER 17,79%. Selama tahun 2022, harga saham ini masih mengalami penurunan sekitar 1,16%. Saham kedua, WOWS, dengan harga saham Rp50. PBV saham ini berada di angka 0,21 kali. Jika dibandingkan dengan PBV minus 2 deviasinya yang berada di angka 0,16 kali, WOWS sedang berada di PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Saat video dibuat, saham ini punya book value sekitar Rp240. Artinya, jika mengacu pada PBV minus 2 deviasinya, harga terendah yang mungkin dimiliki saham ini adalah Rp38. Sebagai pembanding, kita bisa melihat valuasi per WOWS yang berada di angka 319 kali. Sekarang mari kita lihat informasi umum perusahaan ini. WOWS bergerak di sektor oil, gas, and coal, dan listing sejak tahun 2019. Perusahaan punya total utang sebanyak 158 miliar dengan ekuitas 594 miliar. Saat video dibuat, WOWS mampu menghasilkan laba sebanyak 290 juta. Perusahaan ini memiliki ROE sebanyak 0,07% dengan DER 26,66%. Selama tahun 2022, harga saham ini masih mengalami penurunan sekitar 16,67%. Saham ketiga LPPS, dengan harga saham Rp98. PBV saham ini berada di angka 0,20 kali. Jika dibandingkan dengan PBV minus 2 deviasinya yang berada di angka 0,03 kali, LPPS sedang berada di PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Saat video dibuat, saham ini punya book value sekitar 488.
Artinya, jika mengacu pada PBV minus 2 deviasinya, harga terendah yang mungkin dimiliki saham ini adalah Rp15. Sebagai pembanding, kita bisa melihat valuasi per LPPS yang berada di angka 1,02 kali. Sekarang mari kita lihat informasi umum perusahaan ini. LPPS bergerak di sektor holding and investment companies dan listing sejak tahun 1994. Perusahaan punya total utang sebanyak 10 juta dengan ekuitas 1,26 triliun. Saat video dibuat, LPPS juga mampu menghasilkan laba sebanyak 186 miliar. Adapun perusahaan ini punya ROE sebanyak 19,65% dengan DER 0%. Selama tahun 2022, harga saham ini masih mengalami penurunan sebanyak 12,50%. Saham keempat PBRX dengan harga saham Rp126. PBV saham ini berada di angka 0,19 kali. Jika dibandingkan dengan PBV minus 2 deviasinya yang berada di angka 0,21 kali, PBRX sedang berada di PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Saat video dibuat, saham ini punya book value sekitar 640. Artinya, jika mengacu pada PBV minus 2 deviasinya, harga terendah yang mungkin dimiliki saham ini adalah Rp134. Sebagai pembanding, kita bisa melihat valuasi per PBRX yang berada di angka 2,25 kali. Sekarang mari kita lihat informasi umum perusahaan ini. PBRX bergerak di sektor apparel and luxury goods dan listing sejak tahun 1990. Perusahaan punya total utang sebanyak $402 juta dengan ekuitas $296 juta. Saat video dibuat, PBRX mampu menghasilkan laba sebanyak $19 juta. Adapun perusahaan ini punya ROE sebanyak 8,57% dengan DER 135%. Selama tahun 2022, harga saham ini masih mengalami penurunan sekitar 18,18%. Saham kelima PNIN dengan harga saham 680. PBV saham ini berada di angka 0,15 kali. Jika dibandingkan dengan PBV minus 2 deviasinya yang berada di angka 0,12 kali, PNIN sedang berada di PBV terendah dalam 10 tahun terakhir. Saat video dibuat, saham ini punya book value sekitar Rp4.453. Artinya, jika mengacu pada PBV minus 2 deviasinya, harga terendah yang mungkin dimiliki saham ini adalah Rp534. Sebagai pembanding, kita bisa melihat valuasi per PNIN yang berada di angka 2,65 kali. Sekarang mari kita lihat informasi umum perusahaan ini. PNIN bergerak di sektor insurance dan listing sejak tahun 1983. Perusahaan punya total utang sebanyak 4,70 triliun dengan ekuitas 18,12 triliun. Saat video dibuat, PNIN mampu menghasilkan laba sebanyak 784 miliar. Adapun perusahaan ini punya ROE sebanyak 5,77% dengan DER 25,92%. Selama tahun 2022, harga saham ini tidak mengalami perubahan naik ataupun turun. Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini beberapa kesimpulan yang bisa Mimin berikan. 1. PNIN menjadi saham dengan PBV terendah di angka 0,15 kali. Tapi LPPS punya angka PBV minus 2 deviasi yang paling rendah, yaitu 0,03 kali. 2. LPPS punya jumlah utang terkecil, di mana hanya 10 juta saja. Padahal perusahaan punya total modal sebanyak 1,2 triliun. Ketiga, PNLF menjadi saham dengan pencapaian income terbesar dengan angka 1,3 triliun. 4. PBRX menjadi saham dengan penurunan harga terbesar sepanjang tahun 2022 dengan persentase 18%. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini.
E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Thank you.